Bab 177. Aku. Kenapa? Johnny Adams langsung mengakuinya. Nathan melambaikan tangannya. Tadao dan yang lain di belakangnya melangkah maju. Mereka mengepung Johnny Adams. Tadao menepuk wajahnya. Kenapa? Jadi kamu yang membuat masalah? Tadao bertanya sambil tersenyum. Johnny Adams ketakutan ketika dia melihat orang jahat ini memiliki bekas luka pisau serta tato di sekujur tubuh. Karyawan lain juga dikelilingi oleh anak buah Tadao. Tapi Johnny Adams masih berkata kepada Kirana, "Kirana, kamu memanggil para gangster untuk mengintimidasiku. Kami akan menuntutmu." "Kamu lihat saja." Kirana menatapnya dan mencibir. "Maaf, aku tidak tahu siapa mereka." Tadao tersenyum. "Ya, kami tidak saling kenal sama sekali. Aku hanya melihat kamu memimpin orang untuk membuat masalah di sini. Jadi aku menangani ketidakadilan." "Kenapa?" Anak buah Tadao yang lain juga berteriak. "Ya, kami tidak tahan jika kamu menindas orang lain. Jadi kami datang menangani masalah ini." "Kamu." Johnny Adams yakin bahwa mereka mengenal Kirana. Tetapi tidak ada bukti. "Kalian mau apa?" "Aku berasal dari sekolah hukum. Aku tidak takut padamu." Johnny Adams mengucapkan kata-kata paling kejam dengan nada paling pengecut. Tadao menepuk wajahnya dan berkata sambil tersenyum. "Kami tidak akan melakukan apapun kepadamu. Sejauh yang aku tahu, putrimu bersekolah di SD Pelita. Dan istrimu bekerja di Departemen Store Citra." "Apa?" Setelah Johnny Adams mendengar ini, dia ketakutan setengah mati. Ini adalah ancaman yang terang-terangan. Tapi dia tidak berdaya. "Mereka tidak melakukan apapun untuk menyakitimu. Aku salah. Aku tidak berani membuat masalah lagi." Johnny Adams melunak. "Salah. Harus minta maaf." Tadao mencibir. Johnny Adams berdiri di depan Kirana dan meminta maaf. "Direktur Kirana. Kami salah. Kami tidak akan pernah membuat masalah lagi." Semua orang juga meminta maaf. Menyesal. Mereka sangat menyesal. Bila mereka tidak mengundurkan diri. Bukankah menyenangkan menikmati gaji dan tunjangan sebesar 2 kali lipat? Yang menyesal masih ada keluarga Andersen. "Apa?" Antra Group Nathan menginvestasikan total 6 triliun. Britannica Anders akan memperluas perusahaan. Mata Philip hampir mencuat keluar. John mengangguk. "Ya. Dikurangi proyek Agats. Sisa uangnya cukup untuk memperluas skala perusahaan. Dan sudah bisa bersaing dengan Andersen Group." "Apa?" Philip tampak tidak percaya. "Aku awalnya berpikir bahwa mengambil 1 triliun akan menghasilkan banyak uang. Tetapi malah kehilangan lebih banyak uang. Sekarang hubungan dengan Kirana sudah menegang. Sepertinya kita harus menghangatkan kembali hubungan dengan Kirana." Dalam beberapa hari terakhir, Nathan sibuk dengan urusan Antra Group. Dia memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Jordan Group untuk memperingati Jordan Day dan menyatakan perang terhadap kamar dagang Anhemia. Tentu saja, mereka menghadiri pesta ulang tahun nenek Kirana. Pesta ulang tahun segera tiba. James dan Amanda sibuk menyiapkan hadiah. Mengetahui bahwa wanita tua itu percaya pada agama Buddha, Amanda pergi ke kuil terkenal di Anhemia untuk mengundang Buddha dari Batu Giok. Bagaimanapun, dia adalah seorang anak perempuan. Dan dia harus berharap bahwa ibunya sehat dan aman. Wanita tua itu mengendalikan keluarga besar Pramana. Dan hobinya adalah mengoleksi barang antik. James secara khusus membeli sepasang kaligrafi dan lukisan asli dan menghabiskan 30 juta. Kirana juga memilih hadiah. Ginseng liar berusia 100 tahun. James sangat puas dengan ini. Saat di perjamuan ulang tahun, dia pasti akan memiliki nilai yang bagus di mata yang lain ketika hadiah ini diberikan. Dia menginstruksikan Nathan lagi. "Nathan, kamu juga harus menyiapkan hadiah. Lagi pula, ini pertama kalinya kalian bertemu. Ingat, pilih yang terbaik. Ambil saja uangnya dari Kirana." Amanda memelototi James. Dan dia menginstruksikan Nathan. "Sebenarnya, pilih saja hadiah sesuai dengan hatimu. Tidak perlu terlalu mahal." Bab 178. Itu benar. Keluarga Pramana adalah keluarga besar. Mirip dengan keluarga Clark. "Barang-barang mahal yang kamu beli mungkin tidak berharga bagi mereka," kata James. "Karena itu adalah nenek Kirana. Hadiah itu harus sesuai dengannya." "Ibu, ayah, apakah nenek memiliki hobi khusus?"
Nathan bertanya. Tidak ada hobi khusus. Tetapi ada kebiasaan buruk. Amanda segera berkata. Nenek dan kakek suka minuman beralkohol dan merokok. Kami selalu membujuknya tetapi tidak pernah didengar. Nathan tersenyum. Kalau begitu aku akan menyiapkan tembakau dan alkohol untuk nenek. Apa, Nathan? Jangan konyol. Jika kamu menyiapkan tembakau dan alkohol untuk nenek, kamu akan dimarahi oleh saudara-saudaraku. Terlebih lagi, tembakau dan alkohol jenis apa yang tidak pernah dikonsumsi nenek sebelumnya? Jangan sembarangan membeli. Amanda segera memperingatkan. Kamu lebih baik tidak perlu beli. Daripada menambah masalah saja. Kata James. Baiklah. Tapi Nathan pasti akan memberikan hadiah. Pasti sesuatu yang belum pernah dilihat nenek sebelumnya. Dengan kata lain, barang yang dengan banyak uang pun tidak dapat membelinya. Setelah semua siap, mereka berangkat keesokan harinya. Felicia mengikuti Nathan dan lainnya. Meskipun Kirana punya uang itu ada di rekening perusahaan. Waktunya terlalu dekat. James tidak punya waktu untuk membeli mobil mewah. Akhirnya mengajak semua naik kereta cepat atau HSR. Akan sampai di sana dalam 40 menit. Sebelum masuk ke HSR, James dan Amanda lega melihat Nathan tidak memegang hadiah. Mereka takut Nathan akan menimbulkan masalah. 40 menit kemudian, tiba di stasiun HSR di kota South Memphis. James dan Amanda berjalan di depan dengan penuh semangat. Kirana dan Felicia mengikuti. Nathan membawa barang berjalan paling belakang. Kota South Memphis baru-baru ini mengadakan pertemuan puncak ekonomi musim panas. Dan semua stasiun HSR dan bandara dijaga sangat ketat. Apalagi saat meninggalkan stasiun. Pemeriksaan keamanan disiapkan secara khusus. Bip bip bip. Ketika Nathan melewati pintu keamanan, alarm tiba-tiba berbunyi. Tiba-tiba, pintu keluar menjadi kacau. Semua pejalan kaki segera minggir ke tepi. Para penjaga keamanan terkejut. Tim keamanan yang ada di sekitar bergegas datang setelah mendengar bunyi alarm. Nathan, yang berdiri di pintu keamanan, tidak bergerak masuk, juga tidak mundur. Alarm terus berdering. Dalam sekejap, ratusan pasang mata tertuju pada Nathan saja. Bahkan James dan yang lainnya tercengang. Jangan bergerak, tangan di atas. Tim inspeksi keamanan ini mengeluarkan senjata mereka satu demi satu dan mengarahkannya ke Nathan. Karena semua barang bawaan telah melewati pemeriksaan keamanan, Nathan tidak memiliki apa-apa di tangannya. Jadi tanpa sadar, semua orang berpikir bahwa benda berbahaya tersembunyi di tubuh Nathan. Apalagi di masa khusus ini, semua orang lebih gugup. Semuanya keluar sekarang, di bawah penyisiran petugas. Semua orang dievakuasi, termasuk Kirana. Hanya Nathan yang tersisa di pos pemeriksaan keamanan. Apa yang kamu sembunyikan? Cepat keluarkan. Penjaga keamanan berteriak dengan gugup. Nathan tersenyum. Aku tidak mengambil apapun. Mustahil. Alarm tidak akan berbunyi tanpa alasan. Serahkan benda itu sendiri. Itu akan meringankan hukuman Anda. Petugas keamanan menyarankan. Aku tidak punya barang berbahaya. Apa yang harus aku serahkan? Nathan berkata dengan cuek. Dia berjalan keluar dari pintu keamanan selangkah demi selangkah. Dan pada saat yang sama menyentuh bagian dalam pakaiannya. Jangan bergerak. Berdiri. Angkat tanganmu. Jika kamu bergerak lagi, kami akan menembakmu di tempat. Semua orang mengira Nathan akan mengambil sesuatu dari pakaian itu. Dan berteriak panik. Hanya saja Nathan mengabaikannya dan masih menyentuh pakaiannya. Bersambung.